Jadi saya lebih milih ke breeding, Mas. Gitu Mas ya? Iya. Soalnya breeding nanti kan bisa menghasilkan cempe-cempe pejantan yang akan kita box. Mas, sampai udah berapa tahun Mas breeding ini Mas? Kalau breeding ini belum lama sih, Mas. Belum lama ya? Iya. Berapa bulan Mas? Kalau breeding ini sekitar 7 bulan, Mas. 7 bulan ya? Iya. Ini jenengan menggunakan onggo Mas untuk pakan kambing breedingnya. Katanya nih Mas, kalau yang breeding itu kan bahaya menggunakan pakan onggo seperti ini. Mandul katanya Mas. Katanya apa beneran? Nah itu dia katanya Mas, kata orang-orang Mas. Tapi yang aku rasain selama aku terjun di peternakan nih Mas ya, itu dari awal aku menggunakan pakan fermentasi onggo Mas. Onggo ya? Iya. Ya alhamdulillah sih, ya tetap alhamdulillah bunting ya, hamil juga, ya beranak juga. Iya beranak juga. Iya. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Soalnya aku lihat-lihat peternak-peternak di Lampung ini hampir 75% lah Mas. Itu menggunakan onggo. Iya, rata-rata. Rata-rata. Terutama peternak besar Mas ya. Iya. Yang nggak mungkin ngarit sendiri. Iya. Mas Bayu, untuk pembuatan pakan ini rutinan atau emang kebetulan saja Mas? Kalau ini kebetulan nih Mas. Kebetulan ya? Iya. Kebetulan kemarin juga baru datang onggonya. Kita belum sempat aduk karena hujan terus Mas. Nggak sempat aduk, jadi kita sementara kita aduk setiap makan. Oh gitu. Ya. Ini untuk bahan-bahannya apa aja Mas? Jelasin Mas. Kalau untuk bahannya ini pertama kita pakai onggo Mas. Yang paling bawah ya? Iya. Yang paling bawah kita pakai onggo. Terus kita atasnya ini kita pakai konsentrat. Konsentrat lengkap. Ya. Kita pakai molase. Molase. Terus kita pakai E4 ya? Iya. Ini yang ditaburkan, yang dikucurkan ini apa Mas? Ini molase Mas. Molase? Iya. Dicampur dengan E4? E4. Oh gitu. Ini untuk pakan apa Mas? Breeding atau fattening? Ini untuk breeding sama fattening juga Mas. Oh berarti semuanya pakai ini ya? Iya, pakai ini. Cuman takarannya aja yang lain-lain Mas. Oh gitu. Takarannya. Nah perbedaannya di apa Mas untuk takarannya? Ukuran kita ngasih makan Mas. Oh ya. Ukurannya aja. Soalnya niatnya mau dibikin agak digemukin Mas. Iya. Mau dibikin kayak indukannya, misalkan aku pengen gemukin gitu Mas. Ya. Kita agak pengen gemukin, jadi badannya agak berisi. Ya. Kalau badannya berisi, nanti kan kalau betina itu siap dibirahi, jadi maksimal paling enggak Mas. Maksimal. Ya. Untuk pembibitannya nanti maksimal. Untuk pemberian pakan nih seperti ini nih berapa kali dalam satu hari Mas? Kalau ini 2 kali Mas. 2 kali. Jadi untuk pemberian seratnya atau hijauannya? Hijauannya siang. 1 kali siang. 1 kali siang aja. Siang. Kalau untuk pagi ini ya Mas ya? Untuk pagi dan sore kita pakai fermentasi ini. Fermentasi ini. Iya. Menurut saya sih Mas, kalau untuk diternakan ya, diternakan sih terutama berani itu Mas. Kita berani, apalagi dipakan. Iya. Ya mudah-mudahan kambing itu ngerti sendiri Mas. Ya kambing itu dicukupi. Ya masa nggak ini sama dia kan pasti dibantulah. Wah anakku nanti aku kasih sehat ini ya begitu misalkan gitu. Ini apa nih Mas yang ditaburkan Mas? Ini konsentrat Mas. Konsentrat. Ini khusus untuk ruminansia Mas ya? Iya. Nah seperti ini teman-teman. Konsentratnya. Keren. Jadi teman-teman setelah onggok dibentangkan seperti ini ya teman-teman ya, ini onggok dibentangkan ya, dibeber ya, dibentangkan, baru disiram dengan molasses yang sudah dicampur dengan E4 itu teman-teman ya. Nah, setelah dicampur dengan E4 disiram dengan konsentrat ya, dengan konsentrat khusus konsentrat kambing dan sapi. Kemudian setelah disiram dengan konsentrat baru
diginiin teman-teman, diaduk secara manual. Ini secara manual teman-teman. Nah kalau untuk teman-teman yang sudah menggunakan mixer atau molen, ini bisa menggunakan molen, lebih praktis, lebih cepat. Tapi karena di sini memang belum beli atau belum bikin, karena resep ini baru ditemukan, cara ini baru ditemukan oleh Mas Bayu, ya sementara pakai ini dulu. Tapi kalau untuk molen sudah dipersiapkan di sana teman-teman. Tuh di sana itu, di ujung sana itu sebelah mobil itu sudah ada molen, nanti akan difungsikan sebagai pengaduknya. Nah ini darurat dahulu, sementara seperti ini gitu guys ya. Dan ini tidak bermasalah untuk kambing breeding, karena di tempatnya Mas Bayu sini ya, peternakannya itu breeding kambing PE, juga breeding kambing Jawa Randu, juga breeding kambing crossbur. Nah, jadi kalau ini tidak recommended, maka nggak akan kami tayangkan. Karena ini kami tayangkan berarti ini rekomendasi untuk teman-teman pemula, khususnya teman-teman yang tidak ada waktu untuk ngarit. Sebenarnya cara ini cara yang paling bagus guys, diaduk seperti ini, diurap-urap. Nah ini diaduk-aduk seperti ini guys. Nah, ini paling top. Nah kalau teman-teman nggak telaten atau nggak punya molen atau nggak punya mixer, bisa ini langsung diaduk pakai sekop atau pakai cangkol, cuman konsentratnya ini nggak merata. Nah, gitu. Ada juga teman-teman yang menggunakan pakan onggo ini tanpa ramuan seperti ini guys. Nah ini untuk yang kelas bagus seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan secara manual ataupun dengan cara di mixer atau molen atau diaduk dengan mesin itu. Setelah diaduk selesai guys, maka penyajian dilakukan. Nah ini bisa dilakukan dengan cara langsung seperti ini, aduk langsung saji. Bisa juga ini difermentasi dulu atau disimpan seperti ini. Nah ini yang sudah difermentasi guys, ini yang sudah jadi untuk penimbunan jangka panjang ya, seperti ini. Nah ini untuk yang jangka panjang. Jadi yang instan juga ada. Nah yang instan ya seperti ini, setelah diaduk disajikan. Nah ini ya yang mau disajikan ini mau disajikan langsung ke ternak. Nah ini mas, pemberian pakan fermentasi lengkap. Ini jatah untuk sore hari. Sore hari ya? Iya. Jadi pagi sama sore? Pagi sama sore.
Kalau siang Mas? Siang kita pakai serat. Serat ya? Iya. Kalau seratnya jenengan menggunakan apa Mas? Macam-macam Mas. Kalau pas lagi ada daun singkong, lagi pas ada macam-macam daun Mas. Macam-macam daun ya? Iya. Artinya jenengan tidak fanatik dengan satu buah jenis daun ya? Enggak. Soalnya kadang kan setiap daun kan nutrisinya lain-lain Mas, beda-beda. Iya. Kandungannya beda-beda. Ini guys, seperti itu. Mantap. Mantap. Seperti itu. Mas, dengan pakan seperti ini dulu awalnya mudah nggak Mas untuk pemberian pakannya Mas? Apa belajarin dulu Mas? Ya belajarin dulu Mas. Belajarin dulu ya? Iya. Nggak langsung suka? Oh kalau untuk kambing langsung suka. Langsung suka? Keren guys. Jadi ini kalau nanti teman-teman mengikuti cara jenengan ini aman untuk breeding Mas ya? Insya Allah aman ini Mas. Nyatanya soalnya ada beranak dari dulu kayak gini. Mungkin ya teman-teman punya kreasi lain mungkin Mas. Iya. Banyak macam. Ini satu ekor kira-kira jatahnya berapa Mas? Ini 3 gayung Mas. 3 gayung. Iya. Ada ya kalau untuk 1,5 kilo ya? Ada. Kenyang berarti. Ini malam diberi pakan lagi nggak Mas? Malam enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Jadi teman-teman untuk pakan seperti ini nih fleksibel, bisa untuk penggemukan, juga bisa untuk breeding seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk breeding sendiri ini nggak ada kendala karena di tempat kambing kandangnya Mas Bayu ini ada breeding juga ada fattening, dan fatteningnya itu hasil dari breedingan sendiri guys. Kambingnya pun mulus-mulus guys, mulus-mulus, gemuk-gemuk. Nah itu dia, nih mulus-mulus dan gemuk-gemuk ya. Pakannya kayak gini nih. Jadi seperti ini guys untuk penyajiannya. Untuk sore hari diberikan untuk fermentasi atau pakan lengkap ini teman-teman ya. Kemudian siang harinya diberi hijauan untuk kebutuhan seratnya. Lalu pagi harinya juga diberikan pakan seperti ini. Pakan seperti ini bisa diberikan dengan secara langsung, aduk langsung saji ya, atau bisa difermentasi dahulu ya untuk penyimpanan gitu. Nah, buat teman-teman yang harus dipahami, pembuatan pakan seperti ini ya, ini bisa dilakukan dengan bahan-bahan seadanya saja. Nah, kalau di tempatnya Mas Bayu ini bahannya hanya menggunakan onggo, kemudian konsentrat, kemudian ada E4, kemudian ada molase ya.
Nah ini kalau teman-teman ingin ditambahkan, bisa ditambahkan dengan bungkil, bisa ditambahkan dengan jenjet, bisa juga ditambahkan dengan bekatul. Ya. Setelah diaduk bahan-bahan tambahan tersebut jadi satu, bisa disimpan seperti dalam drum-drum yang di samping Mas Bayu itu. Nah, gitu guys. Jadi kalau ada bahan yang keras sebaiknya difermentasi agar matang, agar masak, agar menjadi empuk atau lembut. Nah, tapi kalau nggak ada bahan-bahan yang keras jenis yang saya sebutkan tadi, itu bisa seperti ini ya, langsung saji ya. Jadi dari bahan mentah seperti ini onggok nih, ini onggok ya, ini onggok, ini diaduk dengan bahan-bahan M4 dan molase. Nah ini molasenya, ini sedikit ditambah garam. Nah ya, sedikit ditambah garam. Nah, kemudian langsung disajikan seperti itu. Nah, seperti itu guys. Jadi fleksibel kerja itu, tergantung kebutuhan dan bahannya saja. Itu guys. Jadi kambing kalau sudah terbiasa dengan pakan seperti ini, itu udah nggak ngemek-ngemek lah, nggak mengembik ya. Dia nggak, kalau orangnya nggak komen lagi guys, diem, santap, langsung nikmat. Nah, itu seperti itu. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan populasi yang besar sekalipun. Karena kalau sudah populasi ratusan seperti kandangnya Mas Bayu ini, kalau ngarit ya rodok guys. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan pakan ngarit dengan populasi yang banyak, teman-teman pasti membutuhkan tenaga yang banyak, katakan ABK atau karyawan. Tapi kalau dengan pakan seperti ini cukup 1 atau 2 tenaga saja udah beres untuk mengerjakannya gitu, guys. Jadi baik atau kurang baik, susah atau tidak susah itu sebenarnya ada di tangan kita guys. Pola apa yang akan kita berikan ke peternakan ya. Kalau peternakan maju itu Mas, Ya. peternakan yang tidak banyak menggunakan tenaga. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya, jadi kalau misal punya 5 ekor, nah, di tahun depan bisa 20 ekor, nah itu bisa dibelakan maju. Ya. Iya bener. Mudah-mudahan Mas, insya Allah maju. Gitu. Nah sekarang indukan 80. Berarti tahun depan jadi 180. Nah, itu peternak maju. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Saya udah mengikuti kegiatan jenengan. Semoga peternak jenengan semakin maju. Amin. Oke, saya permisi, mohon pamit. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam ngarit. Salam ngarit. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Mas Bayu. Ternyata peternakan maju itu peternakan yang tidak menggunakan tenaga. Kenapa? Peternakan maju itu yang awalnya hanya 5, tahun depan harus 25. Itu maju bener guys. Pinter juga dia. Gitu. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.